Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Hari ini secara khusus jam 8 atau 8.30 malam saya mengupload sebuah video khusus mengenai analisa gold atau emas menjelang FOMC statement dan pengumuman suku bunga Amerika jam 2 pagi dini hari Kamis. Kita akan sama-sama begadang. Ingat, pengumuman suku bunga itu 8 kali 1 tahun, tidak tiap bulan. Dan disitulah para trader profesional, mungkin juga Anda termasuk saya, begadang dan itu terhitung lembur. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk BPJS bayar pakai jempol saja, dukung channel ini terus karena kemarin saya sempat boring dan tidak semangat, tetapi saya pompa lagi dan akan semakin bersemangat tentunya jika Anda mendukung saya dengan like, subscribe buat yang belum, kemudian komen, serta share. Kita langsung saja masuk mengenai pembahasan FOMC statement yang perlu dicermati. Kita perlu ketahui bahwa FOMC statement yang diikuti dengan pengumuman suku bunga nanti jam 2 dini hari, hampir pasti belum akan ada kenaikan suku bunga. Ingat, isunya sejak tahun lalu adalah Amerika itu akan menaikkan suku bunga setelah mengurangi stimulus, dan kenaikan suku bunga itu diprediksi Maret berbarengan dengan penghentian stimulus, alias benar-benar sudah tidak ada lagi stimulus alias tapering. Nah, yang perlu dicermati adalah kira-kira apa sih statement dari FOMC ini? Yang pertama akan saya bagi dua, statementnya itu lebih ke arah hawkish, baik itu hawkish yang ringan, demikian juga hawkish yang sangat-sangat kental dengan optimismenya. Yang kedua, yang saya katakan sebagai sebuah standard statement. Kira-kira yang dimaksud dengan hawkish itu apa sih? Tentunya hawkish baik itu hawkish biasa saja dan yang kuat memberikan efek USD-nya akan menguat, dan tentunya biasanya berdampak lawan-lawan USD di forex dan komoditi akan menjadi melemah. Yang pertama, ada pengulangan tegas dari para gubernur yang dipimpin oleh Powell ini akan adanya kekhawatiran naiknya inflasi. Ingat, di dalam sebuah kejadian di mana inflasi terus-menerus naik dan itu sangat mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan bubble akhirnya resesi lagi, perlu ada tindakan-tindakan yang cepat dari otoritas seperti bank sentral. Salah satunya adalah soal kenaikan suku bunga. Hanya saja yang jadi masalah, apakah benar bahwa saat ini tepat untuk menaikkan suku bunga akibat inflasi, karena dampak dari COVID, apalagi sekarang ada varian Omicron itu sendiri, masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Tetapi, kalau nanti ada penegasan yang menunjukkan kekhawatiran naiknya inflasi menyebabkan ekonomi bubble, itu merupakan sebuah signal kuat bahwa The Fed mungkin akan lebih agresif di dalam melakukan kebijakan-kebijakan pengetatan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga, dan mungkin saja kenaikan suku bunga Maret nanti bukan 50 basis poin, bukan 25 basis poin menjadi 0,50, tetapi 50 basis poin menjadi 0,75. Nah, itu yang saya maksud kalau disertai dengan
pengulangan penegasan kekhawatiran naiknya inflasi. Nah, itu masuk ke kategori hawkish sekali. Yang kedua, ada statement penghentian stimulus yang sebenarnya direncanakan baru akan terjadi Maret 2022. Nah, itu juga memberikan signal bahwa statement-statement dari The Fed ini hawkish. Jadi, ini sekali lagi perlu Anda ketahui, dan saya coba ke chart sebentar ya, bukan ke chart, ke website sebentar. Nah, ini kan ada 3 hal yang penting di sini ya. Hari Kamis dini hari, FOMC statement, kemudian Federal Funds Rate, dan kemudian setelah dikeluarkan statement dan pengumuman suku bunga yang diperkirakan masih belum akan naik, tetapi ingat ya, segala kejutan bisa saja terjadi, bisa saja suku bunganya tiba-tiba naik akibat kekhawatiran yang sangat terhadap inflasi. Dan berikutnya adalah tanya jawab dengan wartawan. Biasanya ini masih online. Dan kalau Anda nanti ingin melihat isi persis dari FOMC statement, Anda bisa klik ini. Nanti ini akan keluar. Dan kalau Anda misalkan bahasa Inggrisnya kurang aktif, pasif, bisa Anda menggunakan Google Translate. Jadi kembali lagi, 3 peristiwa ini harus dipantau dengan baik, dan yang penting bukan soal suku bunganya karena hampir dipastikan tidak akan naik, tetapi soal FOMC statement-nya dan juga press conference dari ini, di mana nanti Powell akan menyampaikan sesuatu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan-wartawan senior dari kantor berita atau sifatnya news, majalah, website yang terkenal seperti Bloomberg, CNBC, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, yang berikutnya adalah pengulangan lebih tegas lagi kepastian kenaikan suku bunga di Maret 2022. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang bisa saja setelah disampaikan Desember itu akan ada kenaikan suku bunga, di Januari ini tidak diulang secara tegas. Tetapi kalau diulang secara tegas berarti 2 kali, sehingga menimbulkan efek hampir pasti akan memang naik. Cuma nanti kembali lagi naiknya 25 basis poin atau 50 basis poin. Yang jelas, The Fed sangat menjaga supaya USD ini tidak terlalu menguat kencang. Apalagi kalau kita perhatikan, misalkan kita ke chart, itu dampak penguatan penguatan USD itu terasa sekali di saham. Ini ini dolar indeks ya. Ini kan menguat nih. Kita masuk grafik D1, dan itu juga diikuti dengan menguatnya yield obligasi 10 year atau 10 tahun. Nah, ini juga di daily menguat. Jadi, kenaikan mata uang itu biasanya seiring sejalan dengan kenaikan yield obligasi, tetapi yield obligasi ini juga kalau kita perhatikan H4 ada potensi head and shoulder di sini. Dan dengan demikian biasanya juga kenaikan US dollar serta kenaikan obligasi yieldnya itu tentunya menyebabkan gold akan melemah karena orang lebih cenderung memegang emas dan memegang dolar dan obligasi dibandingkan emas. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke gold, kira-kira bagaimana kita menghadapi FOMC besok pagi dini hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya memberikan informasi sejenak. Kalau misalkan Anda ingin mengikuti coaching, ini tentunya berbayar.
dan ini start tanggal 7, jam 7 sampai jam 9 malam, 9 sesi lewat Zoom. Ini meliputi forex, gold, saham, indeks, dan cryptocurrency. Jadi ini benar-benar 5 instrumen investasi yang paling dominan di dunia ya. Ini saya akan bahas semua, dan materi-materinya adalah lengkap dari pondasi, teknikal, fundamental, sentimental. Sentimental dan fundamental ini jarang sekali disampaikan di coaching-coaching, silahkan Anda cek. Dan jangan lupa juga bahwa sentimental, fundamental ini sangat penting guna mendukung teknikal kita. Tentunya juga jangan sampai Anda meremehkan soal mindset psikologi, kemudian time management, serta risk and money management. Ditujukan ke siapa coaching ini? Tentunya buat yang baru masuk dunia trading, hati-hati jangan langsung buka account real tanpa punya basic yang baik, karena nanti Anda akan berdarah-darah dan Anda ingin menghemat biaya, malah cost-nya lebih tinggi dengan Anda babak belur dulu. Ini juga untuk Anda yang butuh mentor karena sudah menonton video-video, mengikuti artikel-artikel di Google tapi nggak ngerti juga. Untuk yang belum bisa membuat trading plan atau sudah 3 tahun trading tapi belum punya portfolio profit konsisten minimal 30%, jadi korban investasi bodong, udah daripada Anda menyumbangkan uang Anda kepada orang jahat yang menipu Anda, mendingan Anda mengisi pikiran Anda dengan sesuatu yang menjadi bekal ke depan. Kemudian juga untuk yang tidak paham trading tapi depo, akhirnya sering loss MC beberapa kali, yang pernah ikut training tapi malah diajarkan nggak benar sama mentornya dan itu banyak terjadi, atau yang setelah ikut training ditinggalkan begitu saja tanpa after sale service yang baik dari trainernya. Yang jelas, ini disupport seumur hidup, Anda bisa riset ikut kelas terus-menerus secara gratis, ada signal, ada update analisa teknikal fundamental serta sentimental, bisa dicicil. Kemudian juga materi lengkap dalam bentuk soft copy, serta grup untuk sharing sesama alumni, dan konsultasi jika ada account yang terlocking, serta kesempatan menjadi fund manager jika memang Anda memiliki kualifikasi yang baik. Kemudian jika Anda ingin mendapatkan training gratis, khususnya untuk cryptocurrency di MetaTrader 5 yang ada leverage-nya 1:5 serta 2 arah, Anda bisa mengikuti besok jam 7 malam. Anda registrasi dulu di bit.ly /zoom FBS jam 22. Ini sekali lagi gratis. Anda akan diajari mengenai cryptocurrency di, sekali lagi ya, bukan di spot tapi di future dengan leverage 1:5 dan menggunakan aplikasi MT5, bukan Binance. Ini gratis tapi perlu registrasi dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke chart. Langsung saja, kira-kira saya memperkirakan bahwa gold akan turun dulu menjelang FOMC, kemudian nanti tergantung FOMC-nya, kalau dia benar-benar hawkish, maka turunnya itu hanya sedikit saja. Kalau dia benar-benar hawkish, koreksinya ini cukup dalam, bisa sampai sini. Nanti Anda lihat di sini apakah ada konfirmasi dia bounce dengan bullish engulfing, atau misalkan hidden bullish divergent, atau misalkan bullish pin bar. Jadi ini kalau hawkish ya, dia akan ke sini. Kemudian kalau dia netral itu maksudnya adalah dia tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai inflasi, dia tidak terlalu mengulang-ulang pentingnya kenaikan suku bunga di Maret, dan itu bisa saja terjadi, maka koreksi gold itu hanya sedikit saja dan dia akan naik lebih kencang. Ini seiring dengan kebutuhan akan emas, khususnya perhiasan di cungko, yang bisa membuat demand emas naik, sehingga membuat harga emas naik menjelang sekitar 2-3 hari Imlek, dan biasanya nanti setelah Imlek mungkin saja turun dulu, apalagi Maret nanti ada pengumuman suku bunga kembali. Tetapi jangan lupa ya, bahwa demand emas itu bukan hanya perhiasan, tapi demand emas itu juga ada
misalkan untuk ETF, untuk investasi, untuk teknologi, karena prosesor juga ada unsur emasnya, kemudian juga untuk pembelian sebagai safe haven dari bank sentral. Sekali lagi, Anda bisa mengamati untuk buy di area sini, stop loss-nya jangan besar-besar, sekitar 5-8 poin. Area ini, area berapa? 1827. Atau jika dia statementnya netral, itu Anda amati sekitar 1840 sampai dengan 1843 untuk Anda buy. Stop loss-nya itu sama sekitar 8 poin saja, dan ini analisa teknikal apapun, sehebat apapun, bisa bubar dalam tanda kutip dalam kaitannya dengan news khususnya FOMC ini, tetapi tidak ada salahnya kita memperkirakan. Sekali lagi, jaga uang Anda, gunakan money management yang benar, disclaimer on berlaku, dan saya ulang, kira-kira edukasinya untuk buy gold di 1827, stop loss 8 poin, ini kalau misalkan hawkish, dan juga kalau dia cenderung netral atau dovish, koreksi singkat saja ke 1840-1843, kemudian dia akan naik. Sekali lagi, yang namanya perkiraan itu belum terjadi, dan perkiraan itu tidak pasti benar, dan tujuan utamanya adalah edukasi, miliki kecerdasan finansial yang baik. Yes, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.